Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, hari ini temanya apa Sora? Temanya adalah yang tidak baik-baik saja tanpa kamu. Ada seseorang yang tidak baik-baik saja tanpa kamu. Mari kita lihat bagaimana cerita kalian dan bagaimana situasi dan keadaan dia, ya. Yang tidak baik-baik saja tanpa kamu. Oke. Yang tidak baik-baik saja tanpa kamu adalah seseorang yang sedang mengalami banyak sekali kesedihan dan banyak sekali kekecewaan. Di sini energi yang kuat pertama kelihatan adalah energi kesedihan dan energi menangis. Jadi mungkin saja orang ini banyak mengalami kekecewaan, banyak mengalami luka gitu loh ya, bersedih. Dan dia banyak mengalami bahwa jiwanya dia itu seperti gelap, tidak tahu arah, bingung arahnya mau kemana, dan kayak apa ya Sora bilangnya ya, banyak yang arah dan situasi hidupnya dia itu gak baik-baik aja. Jadi jiwanya itu seperti hilang arah, jiwanya seperti gelap, mungkin jadinya selalu mendung, moodnya juga kurang bagus gitu loh ya. Dan orang ini tuh akhirnya banyak kembali melihat trauma-trauma atau luka-luka trauma yang justru mungkin pernah dia berikan sama kamu, sekarang bisa dia lihat dan dia rasakan sendiri ya. Dan banyak dari mereka yang mungkin mengalami bahwa sikapnya dia atau perilakunya justru semakin memperburuk hidupnya sendiri, atau sedang banyak dari mereka yang mengalami bahwa hidupnya itu sedang mengalami kejatuhan, kerusakan ya, entah kebiasaan yang buruk, entah apapun yang buruk gitu, tapi ada sesuatu yang rusak di sini gitu loh. Dan di sini juga ada seseorang yang masih ternyata stuck sama masa lalunya, yaitu kamu ya. Jadi dia itu seperti tidak bisa move on, dia itu seperti banyak masih memikirkan kamu, belum bisa let go kamu. Dan di sini banyak sekali energi kemarahan, energi mungkin kekecewaan mungkin kemarahan ke kamu, atau kemarahan justru ke dirinya sendiri, yang mungkin kamu pergi meninggalkan dia ya karena juga mungkin karena dia sendiri juga. Jadi di sini banyak energi kemarahan yang bercampur aduk di sini yang Sora nangkep ya. Oke. Orang ini banyak yang mengalami energi dari kegelisahan. Jadi bisa saja banyak yang nggak tenang, banyak yang jadi anxiety, banyak yang jadi gelisah, banyak yang mempersalahkan dirinya sendiri gitu, atau mungkin lingkungan dia pun mempersalahkan dia bahwa ya keadaan sekarang jadi gini karena kesalahan kamu gitu loh. Dia banyak yang merasa terpojok gitu loh. Dan di sini ada energi seperti sebuah kepasrahan ya. Jadi mungkin kayak dia bahkan sekarang nggak tahu dia harus gimana, dia nggak tahu mau ngapain gitu loh ya. Dan dia mungkin mulai untuk bisa membuka dirinya dan menerima bahwa keadaan dia nggak baik-baik aja. Jadi mungkin sebelumnya dia banyak yang denial, berusaha melawan gitu loh. Tapi ternyata sekarang dia semakin berusaha pasrah dan tahu kalau dia itu nggak baik-baik aja gitu. Di sini kayak mulai lebih membuka untuk dia tuh nggak baik-baik aja, dan mulai bisa melihat dan menerima kalau dia nggak baik-baik aja, nggak ada kamu tuh kan. Orang ini banyak yang memakai topeng, berpura-pura bahagia, berpura-pura nggak apa-apa, nggak ada kamu gitu. Padahal ya kenapa-napa gitu. Oke. Suffering tuh kan, banyak energi penderitaan di sini. Di dalam hati dia yang terdalam itu banyak dari dia yang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Jadi bisa saja orang ini memang banyak melakukan kesalahan sama kamu ya, atau banyak merasa menderita karena kamu nggak ada, karena mungkin sama ini kamu bantu dia, nolong dia gitu loh ya. Dan orang ini tuh bagaimanapun juga ya sebenarnya masih berusaha berpositif thinking untuk lebih menyupport dirinya dia, menyupport hidupnya dia. Tapi di satu sisi dia masih kayak, masih mungkin nggak ya kamu mau sama aku, masih mungkin nggak ya ada jalan di antara kita gitu. Oke. Dan di sini juga ada energi dari chain. Dia sudah sangat-sangat apa ya Sora bilangnya ya. Dia tuh sudah sangat-sangat terikat sama kamu dan gak bisa lepas dari kamu. Ini adalah energi seseorang yang menderita dan dia gak baik-baik aja sama kamu karena dia tidak bisa melet go kamu
Dia nggak bisa melihat kamu, unable to cut to loose ya. Dia nggak bisa mengeluarkan kamu dari dalam hidupnya dia. Gitu. Kita lihat sebenarnya ada isu apa sih kamu sama orang ini, gitu loh, sampai ada proses-proses menyakitkan seperti ini. Oke. Ada masalah finansial di sana. Ya, kita lihat dulu apa sih isu yang menjadi masalah kalian. Itu ada masalah finansial yang menjadi kunci utama. Ada banyak masalah bouquet ya. Sebentar, Sora lihat ada bouquet. Ada anchor. Oke. Nice. Ini muatnya. Oke. Dan Anda ring. Oke. Ini yang Sora lihat. Yang menjadi isu kalian adalah memang tentang masalah finansial yang cukup besar ya. Dan ini tentang banyak masalah perilaku dia yang mungkin fish itu juga bisa berarti banyak dan menginginkan kebebasan. Ya. Di sini adalah tentang masalah keuangan. Itu yang Sora lihat di sini, keuangan ya. Atau mungkin juga banyak dari kalian yang dalam tanda kutip sering memberikan bantuan finansial sama dia gitu loh ya. Jadi mungkin ada di sini yang merasa kayak sedikit dimanfaatkan ya. Sedikit atau banyak dimanfaatkan. Dan tentang mungkin kamu merasa bahwa hubungan ini kok tentang finansial terus, kok cuma ngomongin uang terus, itu ada ya. Dan ini juga banyak stres ya, banyak kegelisahan, banyak anxiety di sini tentang masalah kepastian komitmen ke arah komitmen yang lebih serius gitu loh. Jadi kepastian sebuah komitmen. Jadi tentang masalah finansial dan kepastian komitmen yang membuat kamu tuh jadi kayak merasa resah dan gelisah. Mungkin saja kegelisahan itu adalah pingin diberikannya suatu komitmen gitu loh ya, tapi nggak ada komitmen itu. Jadi seperti kayak resah dan gelisah yang cuman mungkin dijanjikan ke depannya akan ada komitmen, tapi kan ada masalah finansial jadi seperti kayak ditunda-tunda terus. Intinya dua itu sih. Oke. Itu yang menjadi topik utama perpisahan kalian. Dan apa yang kamu rasakan? Kamu merasa bahwa kamu sudah sabar menunggu untuk hubungan ini bisa berproses gitu loh ya, bertumbuh gitu loh. Dan kamu sebenarnya merasakan ikatan batin juga sama dia, tapi kamu ingin sesuatu yang kokoh, yang bertumbuh, jelas, keluarga gitu loh ya. Dan ini juga bisa ditandakan gitu loh ya, bahwa ada faktor dari keluarga yang juga mungkin ini kamu ya, Sora belum siap. Keluarga kamu yang mungkin udah menanyakan bagaimana kejelasan hubungan kamu ke depan mau seperti apa. Itu yang jadi isu utama. Oke, dan apa yang dia rasakan gitu loh ya setelah kehilangan kamu. Dia merasa lili, dia merasa kehilangan ketulusan dan rumah. Kamu selalu jadi orang yang tulus sama dia tanpa syarat dari dia, dan tulus dan selalu bisa stay buat dia gitu loh. Jadi di sini dia kehilangan memang sumber dari suatu kenyamanan menjadi sumber dari suatu support gitu loh. Jadi sebenarnya sudah terlihat jelas gitu loh ya, bahwa orang ini banyak sedih tanpa ada kamu, karena kamu rumah buat dia. Kamu kenyamanan bagi dia, kamu support bagi dia, kamu tulus bagi dia, dan dia sekarang kehilangan itu semua. Kita lihat siapa sebenarnya ciri-ciri orang ini. Orang ini memang oportunis ya, ada yang sisinya oportunis, mengambil kesempatan apa yang segala sesuatu bisa menguntungkan dirinya dia ya. Itu untuk sisi negatifnya, tapi sisi positifnya dia bisa melihat segala sesuatu yang bisa berpotensi kesempatan gitu ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian semakin merasa yaitu finansial tadi yang jadinya bermasalah. Ini ada yang berawal kamu kenalan sama dia dari chatting-chattingan dulu, mungkin dikenalin sama temen, chatting-chattingan dulu ya. Di sini ini juga ngomongin soal seseorang yang mungkin saja bekerja berhubungan dengan surat menyurat, dokumen, kantoran lah ya. Oke. Seseorang yang sangat kalau komunikasi lewat chatting tuh pokoknya bisa intens banget sama kamu dibanding mungkin berkomunikasi melalui media lain. Ada beberapa yang morning person ya, orangnya juga cukup positif, gembira gitu loh ya.
Dan orang ini punya banyak sekali relasi. Jadi dia tuh banyak banget kenal sama orang, atau kerjaan dia memang menuntut untuk kenal sama banyak orang. Ya, entah itu public relation atau apapun deh ya. Pokoknya intinya dia tuh banyak temennya gitu ya, banyak networkingnya. Mungkin juga cukup hits di sosial media juga. Mungkin beberapa dari kalian ada yang juga kenalan melalui sosmed. Dan orangnya itu juga ada yang berhubungan dengan internet, itu juga ada. Oke. Ada yang orangnya suka traveling, atau memang secara jarak itu dia jauh dari kamu, jadi LDR. Oke, ada yang traveling, ada yang juga berhubungan dengan traveling, kerjaannya, dan usahanya. Dia tidak baik-baik saja tanpa kamu. Oke, kita cuma mau lihat isi hatinya dia yang tidak baik-baik aja tanpa kamu. Kita coba lihat isi hatinya yang tidak baik-baik saja tanpa kamu. Oke. Dia tahu bahwa dia salah. Makanya kan Sora bilang kan, orang ini tahu bahwa dia itu banyak memberikan negativity sama kamu. Jadi sekarang dia itu merasa kayak ada kekecewaan dan kemarahan sama dirinya sendiri. Dan di sini dia seperti mungkin ya menahan diri untuk tidak bergerak ke kamu, atau seperti menjauh. Ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah mulai dekat sama orang baru. Jadi seperti dia tuh kayak makin gak yakin untuk punya pergerakan. Sebenarnya orang ini masih punya perasaan yang kuat sama kamu. I love you. Dan dia menyadari bahwa di satu sisinya dia menyadari bahwa kita tahu kok, aku tahu bahwa aku nggak cukup baik untuk kamu, gitu loh. Dan di sini dia punya kerinduan. Dia kerinduan akan kasih sayang kamu, dia kerinduan akan ketulusan kamu, kenyamanan yang bisa kamu berikan. Dia merindukan itu kembali. Dia menyesali telah berbohong sama kamu. Jadi orang ini yang tadi Sora bilang banyak yang mungkin manfaatin kamu dan bohong sama kamu, kalaupun tidak secara materi, secara yang lain, tapi di sini ada pemanfaatan energi, seksualitas dan sebagainya. Dan dia menyadari dia harus menyembuhkan dirinya dia dulu. Banyak dari mereka tuh yang dirinya tuh bermasalah gitu loh, ya. Banyak emosi, banyak kemarahan, banyak kekecewaan gitu loh. Dan dia mengingat setiap hari yang pernah dia habiskan sama kamu, hari-hari yang indah atau hari yang dimana kalian mungkin bertengkar, atau kamu justru mengatakan sama dia kita sudahan saja. Dan sekarang dia melihat ya bahwa kamu ternyata udah bisa move on, kamu baik-baik aja, kamu juga mungkin ada yang baru ya. Itu benar-benar menghancurkan dia. Dan begitu banyak hal yang dia tuh merasa dia tuh teringat banyak banget soal kamu. Ya, jadi di sini kayak banyak hal yang mengingat soal kamu ya. Dan banyak yang lelah ya, pura-pura bahagia tanpa kamu. Orang ini masih menunggu sign dari kamu. Ya. Menunggu penanda dari kamu, karena tadi Sora udah bilang ya, banyak dari kalian yang mungkin udah enggan gak mau komunikasi sama dia, ngeblok dia lah, atau dia chatting juga kalian mungkin gak mau nanggepin gitu loh ya. Dia cuma tahu dia menginginkan kamu ya. I want you ya. Kegelisahan ini seperti tidak habis-habisnya nanti ujungnya ke dia kalau seperti ini terus gitu loh. Dia masih menginginkan kamu. Oke, karena dia tidak bisa lepasin kamu. Oke. Dan dia tahu bahwa dia itu tidak akan menyerah, karena dia tahu kamu sekarang sedang silent treatment dia, dan dia berharap, dia tahu kalau kamu nanti akan akhirnya mulai bicara lagi sama dia. Oke. Orang ini banyak yang sakit loh. Sakit secara fisik juga gitu ya. Sakit kepala, pusing kepalanya, nggak ada kamu. Ya. Dan dia itu jelas bahwa dia tidak bisa memutuskan perasaan dia sama kamu, itu jelas ya. Dan dia merasa bahwa sekarang kamu pasti banyak dipengaruhin sama orang lain, keluarga kamu, teman kamu, untuk kamu nggak mau balik sama dia. Dia kayak mulai mencari-cari kesalahan yang lain juga. Oke. Dia berusaha untuk bertahan. Oke. Dia berusaha untuk bertahan. Oke, apa masukannya buat kamu?
Oke, apa masukannya buat kamu? Kamu tuh sekarang kayak udah mati rasa sama dia. Kamu kayak udah merasa cukup, kan? Kamu merasa dia sangat toksik dan sangat kebergantungan sama kamu. Oke, itu yang Sora lihat di sini. Dan kamu sudah kehilangan hasrat. Wow. 3 kartu dari kamu udah skakmat yang kayak aku udah nggak bisa Sora sama dia gitu loh ya. Oke. Karena kamu penuh kemarahan sama negativity sama dia gitu loh. Jadi kamu tuh udah punya terlalu banyak nih ya, nambing, kecewa, kamu merasa dia toksik, ketergantungan sama kamu merasa udah gak ada hasrat lagi, kamu udah setiap kali inget dia kamu marah dan kamu kecewa gitu loh ya. Dan kamu pingin hidup kamu lebih kuat lagi sekarang mengatur diri kamu sendiri. Jadi kamunya yang udah gak mau kalau Sora lihat di sini. Oke. Jadi apa yang Sora bisa bilang adalah kekecewaan. Dia akan tetap cari kamu kok. Dia akan tetap cari kamu, ya. Menunggu kabar dari kamu, ya. Tapi kalau dari kamunya udah nggak mau juga kan Sora nggak bisa ngomong apa-apa, ya. Karena itu kan kamu punya pilihan atas diri kamu sendiri. Cuma nasihatnya cuma satu. Ini penanda, sorry. Seperti seorang anak-anak, mulailah dengan jiwa yang bebas dan mulailah dari awal. Jadi jangan, anak-anak itu biasanya tidak menyimpan dendam ya, biasanya. Oke. Apalagi kalau dia diajarkan untuk memaafkan, anak-anak tuh akan playing lagi dan let go ya. Jangan sampai ya, jangan sampai kamu masih menyimpan kemarahan. Jangan sampai kamu masih menyimpan kekecewaan ya. Nanti kalau enggak akan jadi masalah juga kamu mulai dengan orang yang baru ya. Oke. Dan masih banyak hal yang masih harus kamu pelajari, kamu rencanakan. Gak apa-apa, ini adalah semua proses pembelajaran buat kamu. Kamu udah gak mau sama dia pun, ya memang terlihat banget di kartu ini udah enggak. Bayangin kan, enggaknya sampai 5 kali di 5 kartu. Tapi Sora cuman masukan dari Sora adalah, yuk mulai yang baru dari awal ya. Jadi jangan membawa sebuah beban ya. Dari awal tuh sudah seperti ada sebuah beban yang seperti kamu harus seperti sebuah buku yang terbuka. Jadi jangan membawa banyak catatan-catatan buruk ke hidup kamu yang berikutnya dan ke orang yang baru. Jadi kalau sama orang ini udah nggak mau ya nggak apa-apa gitu loh. Oke, nggak apa-apa juga gitu. Tapi jangan dibawa ke seterusnya. Menyimpan dendam itu memang melupakan itu susah. Cuman menyimpan dendam itu kan juga nggak baik ya teman-teman gitu. Jadi seorang nggak mau kamu dendam. Oke. Di sini ada bulan ya. Untuk siapapun mungkin dari kamu ada yang masih mungkin terselip menyimpan harapan Anda bisa kontak lagi sama dia dan sebagainya. Ini untuk kamu ya. Untuk yang udah nggak mau ya nggak apa-apa gitu loh ya. Tapi bulan ini mungkin bisa saja berarti bulan dimana kamu berpisah sama dia atau kamu sudahan sama dia, bulan kalian jadian kemarin, bulan kamu lahir atau bulan lahir dia ya. Soalnya akan ambil 5. Ada Oktober, wow, udah deket sekali. Ada Juli, ini seorang nggak tahu ya, ini ambilnya begini nih. Ada Maret, March. Aduh ya ampun, tangan aku gede banget deh. Ada April, Agustus. Oke. Ada di 55 bulan ini. Oke. Kita mau lihat untuk astrologinya. Oke. Astrologinya. Gemini, Pisces, apa ini? Virgo, Aquarius. Apa ini? Capricorn, Taurus. Ya ilah, sama tampilnya. Scorpio. Oke. Itu adalah zodiak-zodiak yang keluar. Kita sekarang coba lihat untuk alfabetnya. W, U, Y, X, R, H, Z, K, E, L, V, H, F, M. Dikit lagi ya guys. Z, C, dan R nyangkut. Nah, ini aku angkat ya, nanti kamu bisa zoom, oke?
1, 2, 3, pause. Oke, udah ya. Jadi nggak bisa komplain lagi, nggak bisa di pause, katanya nggak kelihatan jelas. Itu aja deh Sora. Untuk teman-teman yang pengen personal reading, silakan di @sora_tarot, atau yang kepingin beli gelang, pingin beli kalung bunga, ya ini ada bunganya, bagus banget. Oke, batu asli dari rose quartz, dan ini kupu-kupu juga dari rose quartz. Ingat ya guys, ini bukan emas, jadi tolong dikondisikan dalam menjaga barang kamu. Oke. Ini untuk melepaskan trauma, yang ini menarik energi cinta kasih untuk supaya auranya lebih positif. Semoga bisa segera bertemu dengan jodoh kamu, jodoh kerjaan, jodoh temenan, jodoh rezeki, jodoh pasangan, apapun yang berjodoh yang memang sudah harus menjadi milik kamu sendiri. Oke? Dan yang kepingin personal reading atau yang kepingin belajar kartu juga bisa, dan sebagainya. Oke? Jangan lupa untuk selalu mendukung Sora. Sora juga ada di Miss Hana Sora channel, di channel sebelah. Jangan lupa di subscribe ya, karena followersnya not even sampai 10k. Yuk dukung mencapai 10k di sana. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.